barusan bukan barusan sih, seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, baru dapat berita duka bahwa Imad sudah meninggal dunia. Dan setelah Imad, sehari kemudian Abbas Buntet, sehari kemudian Hedi Pras, sehari kemudian Ubat, sehari kemudian Aziz Jazuli, dan sehari kemudian Khairul Afandi, sehari kemudian Fuad si botak Ladat. Kita doakan yang meninggal semoga jasadnya nggak diterima oleh bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua, ini nggak pantas masuk bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, setelah beberapa hari ini saya off buat konten karena kondisi kesehatan ya. Kurang lebih dua hari atau 3 hari itu saya tidak buat konten dulu. Nah, kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Saya berharap sahabat-sahabatku dan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya, tentu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk di dalam videonya, saya juga ingin memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, baik itu yang melaksanakan besok ataupun yang melaksanakan lusa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu di thumbnail video sahabat-sahabat sudah melihat sendiri, begitu juga dengan di judul video ini, kalian sudah paham kita akan mendiskusikan apa, kita akan membahas apa. Nah, sebelum kita masuk di dalam videonya, saya kembali ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku mungkin yang baru berkunjung di channel ini untuk menekan tombol subscribe, like juga jika kalian suka dengan video atau konten seperti ini, kemudian bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya juga berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar sahabat-sahabat sekalian. Nah, juga saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari ini saya tidak sempat live ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin nanti jika sudah pulih kita akan live kembali dan menyapa teman-teman sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Baik sahabat-sahabat sekalian, di awal video ini saya sudah memperlihatkan seorang yang pernah saya angkat juga di channel ini. Soal anak dari Habib Hani ya. Namanya Habib Bagir Segaf. Habib Bagir ini apa ya, kalau saya bilang tidak terkontrol ya, tidak terkontrol, entah dia didikan siapa, dia belajar sama siapa, apakah mungkin belajar dari ayahnya sendiri atau di mana, kita tidak tahu. Intinya adalah semakin dia dihujat maka semakin berani dia, maka semakin brutal dia dalam menghujat kembali ataupun menghina pribumi, menghina kiai, menghina para ulama-ulama kita, terkhusus ulama-ulama kita yang kemudian mempersoalkan nasab moyang mereka, nasab leluhur mereka dari kalangan Ba'alawi. Ya siapa lagi kalau bukan Kiai Imad, kemudian Gus Abbas Buntet, kemudian Gus Fuad Pleret, Tubagus Mugi dan lain sebagainya, yang mempersoalkan soal rungkatnya nasab Ba'alawi. Tapi kita tidak akan masuk di sana karena kita bukan ahli di bidang itu ya. Kita hanya mengikuti perkembangan dan kemudian mereaksi beberapa hal yang perlu untuk kita diskusikan bersama. Habib Bagir ini adalah orang yang entahlah dia punya keilmuan atau apa, tapi ya mau gimana lagi, banyak orang yang suka dan fans sama dia. Ada juga beberapa muhibbin-muhibbinnya yang memberikan kekeramatan kepada Habib Bagir ini sebagai orang yang dimuliakan. Tapi semakin hari semakin tidak terkontrol, semakin hari semakin brutal, dan menurut saya orang-orang seperti ini mungkin kurang imunisasi waktu kecil ya. Agak sindrom, kemudian apa-apa yang kemudian keluar dari mulutnya dia itu tidak terfilter, tidak tersaring. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian bisa lihat sendiri di awal video bagaimana dia
memberikan entahlah ini ramalan atau apa atau berita hoax, tapi dia menyampaikan bahwa dia mendapatkan berita duka bahwa beberapa orang itu dikatakan sudah meninggal seperti Kiai Imad, kemudian menyusul Gus Fuad, kemudian menyusul Heri Pras ya, seorang YouTuber juga yang pernah mengkritik kalangan Ba'alawi, tapi ya Heri Pras ini juga orang yang beberapa kontennya saya tidak suka karena mengkritisi Nahdlatul Ulama tanpa harus memberikan konfirmasi dan tabayun. Dan beberapa orang lainnya di dalam keterangan atau pernyataan Habib Bagir ini. Nah, hal yang paling tidak menyenangkan dari pernyataan itu adalah dia mengatakan bahwa mereka semua kita doakan matinya tidak diterima oleh bumi karena mereka semua adalah anak haram. Bayangkan, ajaran dari mana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Kemudian, apakah pernah ada riwayat atau ada hadis atau apapun itu, referensi manapun itu yang pernah mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW pernah mendoakan orang lain dalam hal kejelekan atau mendoakan orang lain untuk hal-hal yang buruk? Tidak pernah kita temukan hal seperti itu, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Quran, bahwa dia selalu mengajarkan hal-hal yang baik, mendoakan kepada seseorang itu hal-hal yang baik. Jangankan kepada orang Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk orang-orang yang bukan Islam. Agar apa? Agar diberikan hidayah dan lain sebagainya. Ini sebaliknya. Habib Bagir ini sebaliknya. Orang Islam yang dia doakan semoga ketika meninggal itu tidak diterima oleh bumi karena diklaim sebagai anak haram. Kenapa diklaim sebagai anak haram? Karena mempersoalkan Ba'alawi, mempersoalkan habaib. Ini stres. Orang seperti ini harusnya jangan berkeliaran, dirawat di rumah sakit jiwa. Lebih tepatnya itu periksakan psikologinya aman nggak. Jangan sampai orang-orang seperti ini sudah terlanjur gila, dibiarkan berkuar-kuar di sosmed, di YouTube dan lain sebagainya. Justru inilah yang kemudian memunculkan polemik baru. Cukuplah orang tuanya yang pernah menjadi sorotan karena persoalan begal-begal makam itu. Anaknya ini yang ngelunjak, yang luar biasa ngelunjaknya. Entah belajar sama siapa dia. Ya, jadi ya kita berusaha untuk berpikir positif kepada para habaib, tapi kalau kelakuannya mereka seperti ini, ya apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pikirkan hal positif kepada mereka? Tidak bisa, susah. Kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat dirinya seperti itu. Mereka Habib Bagir ini yang kita kenal sering menghina ulama, menghina wali songo, menghina pribumi. Ini orang-orang seperti ini dibiarkan lolos seperti ini. Ini maksudnya apa? Apakah tidak ada orang yang bisa menegur dia? Ataukah mungkin orang-orang yang tidak senang sama dia, tidak ada yang berani melaporkan dia? Harusnya orang-orang seperti itu sudah dilaporkan, sudah ditangkap. Karena apa? Karena membuat kegaduhan. Jadi seperti itu ya. Jadi di video kali ini mungkin agak sedikit tegang ya sahabat-sahabat sekalian, karena kita jengkel lah dengan orang-orang seperti ini. Cuma semoga kita tidak dalam keadaan emosi, dan lagi-lagi kita ingin mengingatkan kepada umat untuk cerdas dalam menilai orang-orang yang patut untuk kita cintai, yang patut untuk kita muliakan. Ketika ada hal-hal seperti ini, walaupun dia adalah kalangan habaib, ya jangan didengarkan, jangan diambil. Ya mau dia habaib, mau dia bukan habaib, kalau dia melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, ya jangan diikuti. Jangan kemudian kalian kecintaannya adalah kecintaan yang tidak jelas, ya fanatik buta. Ini yang saya peringatkan adalah kalangan muhibbin Habib Bagir Segaf. Mungkin saja sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya. Saya mungkin masih ada lanjutan dari Habib Bagir ini di video selanjutnya. Silahkan disimak saja di video lanjutan ini ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Silahkan berkomentar bagi kalian yang sepakat dengan saya, ataupun kalian tidak sepakat dengan saya, silahkan berkomentar juga. Kita berdiskusi di kolom komentar. Saya kira dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.